Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Hadratul kurama, para gawagis ingkang sampun rawuh di tempat saya yang sangat sederhana ini, yang saya muliakan Raisul Majlis Kiai Haji Mas Nu'aim, Kiai Haji Mas Dayat, Kiai Haji Mas Rozi, dan para tokoh muhibbin yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin para pecinta baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuangan mahabbah, tuangan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini sangat kita rasakan. Betapa hati kita mulai 2 jam yang lalu telah disiram dengan kesejukan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nasib kita saat ini sedang mendapatkan sangat rangkulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan bukan kali ini saja, bukan malam ini saja, akan tetapi hingga nafas terakhir kita tetap membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita tetap cinta kepada Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad nurun fauqa nur, manusia yang sempurna, ciptaan Allah yang tidak ada bandingannya. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulina Muhammad adalah Al-Quran. Satu ayat lain menyebutkan kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, law kana al-bahru, apabila air yang ada di lautan seluruh dunia ini, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, apabila lautan ini untuk menuangkan keindahan-keindahan Rasulullah, keindahan-keindahan Al-Quran, makna kedalaman Al-Quran, maka lautan ini habis
keindahan Al-Quran, kedalaman Al-Quran tidak akan habis, tidak akan tidak akan berkurang sedikit pun untuk dibicarakan, untuk dituangkan, ditulis di situ. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan dalam Al-Quran. Fisiknya, akhlaknya luar biasa. Alam nasyrah laka sadrak. Dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis di dalam Al-Quran. Satu kalimat Al-Quran, jika siapapun mau menulisnya untuk menjabarkan, untuk menjelaskan, maka seandainya lautan ini sebagai tintanya, lautannya habis, penjabarannya, isinya yang dituju tidak akan berkurang sedikit pun. Begitu juga dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hub kal matat. Cinta itu seperti kedua orang menarik karet. Yatamassahuma sakhsan. Keduanya saling menarik. Wa idza taraka ahaduhuma yata'allam akhar. Ketika satu saja seseorang ini melepaskan tarian karet tersebut, maka salah satu di antara pecinta tersebut akan tersakiti. Begitu juga dengan kita, ma'asyiral hadirin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini sedang menggenggam nama-nama kita. Kita menari, satu sama lain menari, saling menari nama kita sendiri-sendiri. Ketika tarian kita lepaskan, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersakiti itu. Maknanya apa? Jangan sampai kita mengidolakan yang lain. Kita punya idola yang sangat hebat. Kita punya idola yang sangat istimewa. Di dalam surga nanti kenikmatan tidak sebanding dibanding dengan melihat wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pernah ditanya, "Wahai sahabatku, ketika kamu nanti masuk surga, apa yang kamu inginkan?" Maka para sahabat sebagian menjawab, "Saya tidak menginginkan apa-apa. Kamu tidak ingin makan enak? Saya sudah sering makan enak di dunia. Tidak ingin tidur yang enak di kasur empuk, sudah sering saya lakukan di dunia. Terus kepinginmu apa?" Kepingin saya adalah duduk berdampingan dengan kekasih saya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti juga begitu. Saat ini kerinduan kita, kangen kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujung besok ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama dengan Rasulullah Muhammad, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga kita. Para sahabat, cara mencintai baginda Rasulullah Muhammad ini sudah maksimal. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Bilal pertama kali mendengar beliau telah wafat, Sayyidina Bilal pingsan. Ketika itu Sayyidina Bilal tidak mampu untuk mengumandangkan azan. Pernah
ia coba ketika ia melantunkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum tuntas mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia pingsan. Saking rindunya kepada Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika beliau berhijrah dari kota Madinah menuju keluar Madinah. Sampai beberapa bulan di sana. Beliau tidak mampu mendekat di masjid Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mampu berdekatan dengan pesarean daripada Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa sahabat meminta beliau untuk kembali ke Madinah. Beliau tidak mau. Hingga satu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan sang kekasih Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad mengatakan, keras sekali hatimu wahai Bilal. Engkau tidak mau mendekat dengan aku. Terkagetlah Bilal bin Rabah pada malam hari itu. Seketika itu beliau menuju ke Madinatul Munawwarah untuk memenuhi panggilan daripada kekasihnya Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama di perjalanan dari tempat tinggal sementaranya menuju ke kota Madinatul Munawwarah, kenangan-kenangan yang indah terus menghantui, terus mengisi ingatan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah melihat gunung, teringat beliau berdua dengan Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menemui jalan berbelok, di situ kelihatan wajah sang kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dalam pikirannya kecuali kekasih dan kekasihnya. Begitulah cara para sahabat mencintai kekasih yang sejati, kekasih yang membawa dia kepada keselamatan, kekasih yang menuntun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tha'labah bin Abdurrahman, satu sahabat yang masih muda. Beliau masih belum punya istri. Tha'labah bin Abdurrahman saking cintanya kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga tangannya dari berbuat maksiat, menjaga hidungnya dari berbuat maksiat, matanya dari berbuat maksiat. Satu ketika ia berjalan menemukan satu rumah yang tanpa sengaja matanya ini melihat ada seorang wanita keluar dari kamar mandi. Maka apa yang terjadi? Beliau menangis seperti orang gila. Muter-muter di kota Madinah tanpa henti berbulan-bulan. Tha'labah bin Abdurrahman terus bermunajat kepada Allah. Tak pantas mataku memandang sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pantas tanganku yang penuh dosa ini bersentuhan dengan tangan kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika Tha'labah bin Abdurrahman ini menyendiri, tidak berani bertemu dengan Sayyidina Muhammad, tidak berani bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar ditugaskan oleh Sayyidina Muhammad untuk mencari yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Ditemukan satu pengembala kambing di sana. Ditanya, apakah Anda pernah melihat orang yang setiap harinya wajahnya ceria, wajahnya penuh dengan senyuman? Maka dijawab oleh pengembala kambing, tidak.
Saya tidak menemukan orang tersebut. Yang saya temukan setiap hari minta air ke sini adalah orang yang selalu menangis, wajahnya pucat, wajahnya penuh dengan ketakutan. Di sana orangnya. Maka Sayyidina Abu Bakar bersama para sahabat yang lainnya menyusul Tha'labah bin Abdurrahman, ditemui di sana. Ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Tha'labah ini langsung tidak ingat, langsung pingsan. Diangkatnya sahabat Tha'labah, dibawanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipangku oleh Sayyidina Muhammad, kemudian diusap wajahnya oleh Sayyidina Muhammad. Maka bangunlah pada saat itu Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Tha'labah mengatakan, "Ya Habibi, wahai kekasihku Muhammad, tak pantas aku dalam pangkuanmu, tak pantas aku dalam pandanganmu, tak pantas aku dalam sentuhanmu, karena mataku ini kemarin telah melihat kemaksiatan yang sangat fatal. Tanpa sengaja mataku ini melihat kemaksiatan yang dituntut oleh syaitan." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad tersenyum, kemudian diusapnya wajah Tha'labah bin Abdurrahman sembari mengatakan, "Kamu adalah golonganku, kamu adalah golonganku, dan engkau termasuk surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Seketika itu menggembuskan nafas terakhir dan penuh dengan aura yang bercahaya. Kemudian lisannya mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Begitulah cerita-cerita orang yang asyik, orang yang kangen kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan bagian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian hati yang mencintai Rasulullah Muhammad dengan sepenuh hati kita, dengan sekuat kemampuan kita, dengan sekadar ilmu kita. Mudah-mudahan akhir kalimat yang kita ucapkan kelak sholawat ala Nabi dan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili tuan rumah, kami segenap jajaran Pondok Pesantren Keluarga Pondok Pesantren Al-Amirah, matur suwun sangat atas rawuh panjenengan semua yang telah hadir di sini, dan matur suwun sangat atas apa yang panjenengan lantunkan, yang kesemuanya adalah kembalinya kepada buya saya Al-Maghfurlah Haji Muhammad Syarifuddin. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya di alamnya, diampuni semua kesalahannya oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat yang istimewa bersama para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Begitu juga dengan para ahli kubur panjenengan semua yang hadir di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di acara ini panjenengan temui kekurangan-kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sesuatu yang sudah ditata dengan rapi, tidak ada kekurangan, pasti akan tampak kekurangan. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud kula badhe nyenengno panjenengan sedaya, tapi kemampuan saya nggih ngeten niki. Mungkin mangke mangane kurang toto, panggonane nemen panase, panggonane nggih boten ecoh, pokoke nyuwun agunge pangapunten. Ngeten mawon ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi acara niki manfaat kangge keluarga kula, manfaat kangge panjenengan sedaya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi